Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka. Pada bab 2, aku patuh aturan, pada bagian evaluasi di halaman 79 sampai dengan 84. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita bahas bagian evaluasi. Ini ada infografis mengenai aturan sekolah. Kita langsung jawab di bawah ya. Berikan tanda centang pada kolom sesuai dan tidak sesuai berdasarkan informasi pada infografis. Peserta didik yang terlambat sekolah akan mendapatkan hukuman. Nih ya. Nih akan mendapatkan hukuman, betul? Piket kelas dapat melatih kerjasama dalam diri peserta didik, menanamkan budaya bersih dan cinta lingkungan. Nih ya. Nih betul ya. Dengan memakai pakaian seragam, peserta didik terlihat rapi. Ini terlihat rapi ya. Jadi ini setuju. Sesuai. Disiplin waktu merupakan bentuk aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Kita coba lihat nih disiplin nih ya. Disiplin seluruh warga wajib ya, seluruh warga sekolah. Membuang sampah pada tempatnya merupakan wujud peduli lingkungan yang hanya berlaku bagi peserta didik saja. Tidak ya, ini untuk semua ya, jadi ini tidak setuju. Lalu sekarang ada teks bacaan disiplin sekolah, kalian boleh baca. Kita langsung jawab ke bagian pertanyaan. Nah, suatu hari aku datang terlambat. Apakah yang akan terjadi padaku ketika sampai di sekolah? Pastinya aku akan mendapat hukuman. Karena melanggar aturan sekolah. Lalu, pernyataan berikut bukan merupakan suatu hukuman yang diberikan di sekolahku. Di sini pasti nggak boleh hukuman fisik ya. Lalu berdiri di depan kelas juga tidak boleh. Lalu merenungkan kesalahan itu diperbolehkan. Berdiri di lapangan ini juga tidak boleh. Yang keempat ini berikan centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan pernyataan. Proses belajar mengajar di sekolah dapat terlaksana dengan baik apabila disiplin sekolah ditegakkan, iya. Saat melakukan kesalahan, peserta didik tidak hukum secara fisik, tapi guru memberikan nasihat ini ya. Aturan sekolah yang bersifat terbuka adalah aturan yang memberikan ruang bagi siapa saja yang bersalah untuk merenung. Dan, nah kita coba lihat di sini. Aturan yang terbuka. Disiplin di sekolahku bersangat bersahabat dan terbuka. Para guru siap menerima pendapat dan alasan yang kami berikan jika kami bersalah. Guru memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan apa yang kami rasakan dan siap untuk berdiskusi. Berarti bagi siapa saja yang bersalah untuk merenung dan memperbaiki. Nah, di sini ya bisa kita masukkan iya ya. Disiplin sekolah merupakan bentuk aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga, betul sekali. Yang kelima ada teks bacaan, boleh silakan dibaca lagi. Nah, kita jawab kolom 1, jawabannya ada di kolom 2. Kita tinggal langsung jawab dengan A, B, C, atau D. Akibat melanggar aturan sekolah, Togu merasa sangat menyesal. Ini D. Akibat titik-titik, Togu terlambat ke sekolah akibat bermain game hingga larut ya. Jadi ini jawabannya B. Togu lupa memakai topi dan dasi. Jadi ini harusnya dipisah ya. Kita jawab ini topi, ini dasi. Togu merasa malu karena datang terlambat. C. Togu dikenal sebagai anak yang patuh pada aturan. Kemudian yang keenam, kamu telah belajar tentang hak dan kewajiban. Apa perbedaan hak dan kewajiban?
Kita lihat di sebelah kanan, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang. Yang ketujuh, apa manfaat jika peserta didik melaksanakan kewajibannya di sekolah? Manfaatnya adalah menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab, menjadi anak yang dapat dipercaya oleh orang lain, mendapatkan hak karena telah melaksanakan kewajiban. Nah, di sini tidak ada sih di pertanyaan, tapi Karina berikan juga ya. Nah, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman, tidak berprestasi di sekolah, menjadi anak yang tidak bertanggung jawab, belajar menjadi terganggu, dan tidak akan mendapatkan hak. Kemudian nomor 8, mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang? Berikan pendapatmu. Kewajiban dan hak harus seimbang. Kewajiban dan hak tidak dapat dipisahkan karena keduanya harus berjalan beriringan. Seseorang akan memperoleh haknya jika ia telah melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, orang yang tidak melaksanakan kewajibannya tidak akan mendapatkan haknya. Nomor 9, bagaimana seharusnya pelajar Pancasila dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di sekolah? Yang pasti, seorang pelajar Pancasila akan melaksanakan kewajiban sebelum haknya. Ia akan melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang 10, tuliskan masing-masing 5 hak dan kewajiban di sekolahmu. Nah, ini nanti mungkin berbeda-beda, Karina berikan contohnya saja ya. Haknya yang pertama mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan fasilitas belajar, mengemukakan pendapat, dan mendapatkan perlindungan di sekolah. Kewajiban peserta didik di sekolah, yang pertama menghormati guru dan teman, mengerjakan tugas sekolah, mematuhi peraturan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy, dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.